Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Reni Dwi Astuti. Layanan bimbingan konseling kali ini kita akan mengangkat tema bahaya seks pranikah. Seks bebas pada remaja termasuk pada salah satu jenis dari pergaulan bebas remaja. Selain merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta tawuran. Berita-berita tentang penyimpangan perilaku remaja yang melakukan seks pranikah dapat kita baca dari berbagai media. Seperti dalam salah satu media ini disebutkan bahwa BKKBN telah melakukan survei penelitian bahwa 60% remaja usia 16-17 tahun di Indonesia sudah melakukan seks pranikah. Sementara itu, remaja usia 14-15 tahun ada sekitar 20%, dan pada usia 19-20 tahun sebanyak 20%. Pada media yang lain disebutkan bahwa fenomena FWB, remaja lakoni seks bebas tertular HIV/AIDS di Solo dan Sukoharjo. Tahukah kalian apakah fenomena FWB itu? FWB adalah Friends with Benefit, yaitu suatu hubungan pertemanan dengan keintiman secara fisik dan seksual, tetapi tidak ada ikatan resmi atau komitmen untuk menjalani hubungan layaknya pacaran. Fenomena FWB ini berujung pada seks bebas yang berakibat pada peningkatan jumlah remaja yang tertular HIV/AIDS. Pada laman liputan6.com juga disebutkan bahwa remaja Indonesia usia 14 tahun sudah melakukan hubungan seks. Menurut BKKBN, anak yang sudah melakukan hubungan seks pada usia 11-14 tahun mencapai 6%. Anak melakukan hubungan seks disebabkan oleh pergaulan bebas yang tak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di desa. Pergaulan bebas ini akhirnya mengarah pada pergaulan berisiko, sehingga anak, khususnya pada perempuan, mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Akibatnya, 17/100 kehamilan di Indonesia terjadi rata-rata tak diinginkan secara menyeluruh. Tentunya ini memberikan dampak yang sangat memprihatinkan, karena anak menikah terlalu dini sehingga kehilangan harapan untuk bersekolah. Anak yang dikandung juga dapat berisiko terlahir dalam keadaan stunting, bahkan mengancam keselamatan nyawa ibu dan bayi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat arus informasi mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja yang memungkinkan membuatnya terpengaruh pergaulan bebas hingga melakukan seks pranikah. Seks bebas semakin akrab, semakin banyak kita jumpai di kehidupan kita sekarang ini. Seks bebas mengacu pada seks yang tidak aman dan hanya akan membawa dampak negatif pada pelakunya. Sebenarnya, apakah itu seks bebas? Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dalam kenyataannya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan.
Seks bebas dapat dilakukan tanpa komitmen, bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk di dalamnya seks dalam pacaran, cinta satu malam, atau prostitusi. Tentu saja, melakukan aktivitas seksual yang tidak aman dan sebelum waktunya dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Berikut ini merupakan bahaya seks pranikah. Yang pertama yaitu terkena penyakit menular seksual. Salah satu bahaya terbesar yang perlu diwaspadai jika anak melakukan seks pranikah adalah risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, gonor, chlamydia, dan lain-lain. Anak-anak belum memahami pentingnya penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom untuk mencegah penularan penyakit. Risiko tertular penyakit akan semakin meningkat jika mereka berganti-ganti pasangan seksual. Bahaya yang kedua yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Melakukan hubungan intim sebelum waktunya dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Tentu ini akan sangat berbahaya jika usia anak masih terlalu muda untuk hamil dan menjadi ibu. Ibu yang hamil saat berusia terlalu muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur dan keguguran. Tentu ini sangat membahayakan bagi ibu dan janinnya. Bahaya yang ketiga yaitu mengakhiri kehamilan dengan tidak aman atau aborsi. Bahaya seks pranikah yang keempat yaitu menimbulkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Melakukan hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan bisa menimbulkan rasa tidak aman. Akan ada rasa cemas dan khawatir pasangan tiba-tiba pergi atau memutuskan hubungan sepihak. Rasa cemas ini dapat menyebabkan anak merasa tidak percaya diri dan selalu khawatir akan banyak hal. Tentunya ini dapat merusak kesehatan mental anak hingga dewasa. Berikutnya yang kelima yaitu kurangnya kedewasaan. Bisa terjadi kurangnya kedewasaan di usia muda dan keputusan melakukan hubungan seks pranikah dapat berdampak negatif pada kehidupan pasangan, terutama pada anak dan remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Lebih jauh, itu juga dapat menyimpangkan mereka dari aspek lain kehidupan mereka. Bahaya yang keenam yaitu kurang fokus pada kehidupan lainnya. Salah satu masalah dan bahaya dari seks pranikah adalah bahwa seseorang bisa terlalu fokus terhadap hubungan percintaan saja. Hal ini membuat mereka lupa untuk menyeimbangkan aspek kehidupan lainnya. Padahal, kehidupan dan masa depan anak masih panjang. Ada banyak hal yang masih perlu anak lakukan dan pelajari untuk menyambut kehidupan di masa dewasa. Bahaya yang ketujuh yaitu pelaku merasa menyesal dan bersalah. Beberapa pelaku seks bebas sering merasa menyesal dan bersalah karena dalam hati nuraninya perilaku tersebut dianggap salah dan terlarang untuk dilakukan. Kedelapan adalah risiko putus sekolah. Bahaya lainnya dari seks pranikah yang perlu diketahui adalah risiko putus sekolah, terutama
apabila aktivitas seksual yang mereka lakukan berujung pada kehamilan, sedangkan mereka masih duduk di bangku sekolah. Selain itu, mereka juga berisiko menjadi malu dan jadi omongan orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat membuat masa depan dan cita-cita anak harus pupus. Yang kesembilan, yaitu sulit memiliki hubungan yang serius. Hubungan singkat yang tercipta dari seks bebas kerap menimbulkan kesulitan untuk mempercayai hubungan di masa depan pada pelakunya. Bahaya yang ke-10 yaitu menjadi orang tua di usia remaja. Untuk menjadi orang tua, diperlukan persiapan mental yang luar biasa. Ketika remaja harus terpaksa menjadi orang tua, di mana mereka belum siap secara mental dan ekonomi, maka tentu ini akan berdampak buruk pada berbagai hal. Yang ke-11 yaitu terjadinya komplikasi kehamilan. Kehamilan pada remaja juga dapat berdampak negatif pada dirinya, yaitu akan terjadi komplikasi kehamilan, bisa berupa kelahiran prematur, keguguran, atau bahaya-bahaya yang lainnya. Bahaya yang ke-12 yaitu remaja akan mengalami depresi. Suatu penelitian dari psikolog Martha Waller mengungkapkan bahwa remaja yang melakukan perilaku berisiko seperti seks bebas, narkoba, dan minum alkohol adalah kelompok paling mungkin yang mengalami depresi dibandingkan dengan yang tidak melakukannya. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi perkembangan karakter. Ketika seseorang, apalagi masih remaja, memperlakukan orang lain sebagai objek seksual untuk kepuasan semata, orang tersebut akan kehilangan rasa hormat pada dirinya. Mereka kemudian akan terbiasa untuk tidak membedakan mana yang benar dan salah demi mendapatkan kesenangan pribadinya. Berikut ini ada beberapa jenis infeksi menular seksual yang dapat menyerang pelaku seks bebas, antara lain chlamydia, sifilis, gonor, infeksi jamur. Ada juga penyakit kutil kelamin, herpes simplex, kutu kelamin, serta HIV/AIDS. Seks bebas atau perzinahan merupakan sebuah perilaku yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini karena mempunyai dampak yang sangat besar kepada diri dan masyarakat. Bahaya seks pranikah menurut Islam yang pertama yaitu pasti akan dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, dikucilkan oleh masyarakat. Dan ketiga, berefek pada hancurnya kehidupan pribadi dan rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Seks bebas atau perzinahan merupakan salah satu dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seks bebas hukumnya haram karena Islam hanya membolehkan hubungan seks dengan pernikahan yang sah. Larangan berzina begitu serius dibahas dalam Al-Quran. Tidak hanya sebatas larangan untuk melakukan perbuatannya, Al-Quran bahkan melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina atau yang menjurus pada zina. Ini semua karena seks bebas atau zina sangat mengerikan. Berawal dari pandangan mata,
sehingga Allah mendahulukan perintah memalingkan pandangan mata daripada menjaga kemaluan. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 Allah berfirman, "Katakanlah pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka." Salah satu larangan Allah SWT untuk menjauhi zina juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Demikianlah materi layanan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan dilarang oleh Allah SWT. Dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka kita akan memperoleh banyak hikmah dan manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.